Truk tangki yang melaju tak terkendali akhirnya terhenti usai menabrak pagar rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Masehi, Air Batu, Asahan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami ringsek berat pada bagian depan dan sopir mengalami luka. Sebelumnya, truk sempat melaju kencang dari arah turunan dan melebar ke kanan sehingga menabrak 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Dari depan dia udah bawa ke kanan, Bang. Oh, udah merengkian ke kanan. Jalur kabel lagi. Karena dihantam yang pertama, bus maju luhur. Iya. Makanya aku tengok tadi, wah ini kok maju ke kanan terus. Jatuh aku ke berem, Bang. Diajarnya juga lah samping ini. Iya. Muterlah mobil ini jadinya. Sementara menurut rekan pengemudi truk tangki, kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong dan pengemudi tak dapat mengendalikan kendaraannya. Remnya belum, Nah. jadi tidak ada di kemari. Gitu. Pas di turunan ya, Pak? Ya, turunan itulah dia mulai rem belum. Nggak ada korban ya, Pak? Nggak ada. Bapak ini lah luka-luka, Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam sekolah dasar Cibarek Blok 1, Kecamatan Cibeber terbakar pada Minggu dini hari. Berdasarkan keterangan dari saksi mata, api bermula dari ruangan perpustakaan disertai suara letupan dari atap ruangan, kemudian kobaran api menjalar ke ruangan lainnya. Pemadam kebakaran yang tiba langsung berusaha memadamkannya. Petugas pun membutuhkan waktu selama 3 jam untuk mengendalikan api hingga padam. 4 ruangan yang semalam terbakar, perpustakaan, kemudian ruangan dapur, WC dan juga musola. Ini semua sehari-hari biasa digunakan sarana pendukung untuk pembelajaran sehari-hari bersama siswa. Ini kronologisnya malam itu sekitar jam 12.45 itu 11.45 ya, jadi jam 12 kurang. Saya diberitahu oleh salah satu guru di grup saya, di grup sekolah, kemudian segera meluncur ke sini dan bersama kepolisian semalam itu dugaan sementara ini dari korsleting listrik. Total 4 ruangan sekolah yang terbakar yaitu perpustakaan, musola, dapur, dan WC. Dugaan sementara kebakaran dipicu karena adanya korsleting listrik. Saat ini pihak sekolah memutuskan akan mengalihkan kegiatan keagamaan di halaman sekolah sementara waktu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Saat musola yang sedang digunakan menggelar acara Maulid Nabi ambruk. Jasad tanpa identitas ditemukan pencari rumput dalam kondisi termutilasi dan terbakar di jurang. Fenomena alam gerhana bulan total terjadi pukul 1 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari. Observatorium Boscha mempersiapkan alat khusus di sejumlah lokasi untuk masyarakat yang ingin menyaksikan langsung. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi di Kecamatan Tejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 rumah hangus terbakar diduga akibat korsleting listrik.
Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Peristiwa ini terekam kamera warga. Satu mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Kebakaran satu unit rumah milik saudara Samsu di Kampung Banteli, Desa Batok, Kecamatan Tenjo, akibat konsleting listrik, dan 3 unit motor terbakar sehingga kerugian sekitar 100. Hingga kini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Tenjo. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Angin kencang merobohkan rumah seorang petani di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, aliran listrik juga terputus. Angin kencang menyisakan duka bagi Amiruddin, seorang petani yang tinggal rumah panggung di lingkungan Bungang, Bado, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamun, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Rumah milik Amiruddin yang lama ia tinggali bersama keluarganya rata dengan tanah setelah dihantam terjangan angin yang sangat kencang. Amiruddin berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan pusat. Kalau yang Amiruddin kerugian kurang lebih 30 juta. Saya sebagai Kepala Lingkungan Bungang Bado siap menyampaikan kepada pemerintah setempat, khususnya Pak Dandim, Kapolres, Pak Bupati untuk membantu saya di wilayah Kelurahan Panaikang. Tak hanya merobohkan rumah, akibat angin kencang, aliran listrik juga terputus di daerah tersebut. Tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamuk, iNews melaporkan. 3 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka setelah sebuah musola di Kabupaten Bogor yang sedang digunakan menggelar acara Maulid Nabi ambruk. Puluhan korban luka menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Tuh, hiji, banyak kita dibantu. 28 korban luka akibat bangunan rumah ibadah ambruk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Para korban ini terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Puluhan korban didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Sementara itu beberapa korban lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, dan Rumah Sakit Marzuki Mahdi, serta Rumah Sakit Ciawi. Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada 1 orang mata, kemudian juga ada yang diduga ada pendarahan di dalam mungkin karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Sementara dari data terakhir, 3 orang yang meninggal dunia, 1 orang berada di Rumah Sakit Medika, dan 2 orang di Rumah Sakit PMI Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana sementara itu usai kejadian, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengunjungi Rumah Sakit PMI, tempat korban meninggal dunia dievakuasi. Pemda memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan para korban dalam musibah tersebut. Ade Ruhandi menyampaikan duka mendalamnya kepada keluarga korban meninggal dunia serta korban luka. Sementara jumlah korban di RSUD Kota Bogor terus bertambah menjadi 36 orang. Rumah Sakit PMI 19 orang. Sementara 3 korban meninggal dibawa pulang keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Hingga kini tim BPBD masih mendata jumlah korban luka yang tersebar di 5 rumah sakit. Kami menyampaikan nanti terkait dengan biaya, tadi ada pertanyaan tentang biaya, bahwa semuanya akan kami koordinasikan ini agar menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan kami dari pemerintahan, untuk Pak Bupati,
dan Wakil Bupati juga turut prihatin terhadap kejadian ini musibah, dan berduka cita pada saudara-saudara kita yang tadi ada informasi yang meninggal dunia.